Oke, halo Sobat TVUI, bertemu lagi bersama saya Langit Rinesti dalam Ngopi Ngobrol Pakai Isu. Jadi maaf banget tadi keburu-buru gitu, terus mau pakai bikun atau angkutan lain gitu kan pokoknya harus banget cepet sampai sini, makanya tadi saya naik ojek. Tapi ngomong-ngomong soal ojek nih, ini kan sempat jadi perhatian ya sejauh ini sampai saat ini. Tentang mulai dari sekarang ada aplikasi di ponsel pintar di mana kita bisa pesan ojek pakai HP gitu kan secara online. Kemudian ada juga konflik antara ojek online versus ojek konvensional. Dan tidak kalah juga nih, ada permasalahan juga yang akhirnya menimbulkan pertanyaan dan regulasi. Harusnya ojek itu gimana sih sebagai alat transportasi publik tapi roda dua? Dan ternyata hal ini juga terjadi di kampus kita di UI. Untuk itu, hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang akan sangat banyak berbagi pada kita soal ojek di UI. Saya akan memanggil Koordinator Operasi Pengamanan dari Pengamanan Lingkungan Kampus UI atau PLKUI, Bapak Parulian. Halo Pak. Baik. Silakan. Ya Pak Parulian, terima kasih sudah datang ke Ngopi pada hari ini. Sama-sama Mbak. Iya, Pak, seperti tadi yang saya sudah bilang sama teman-teman dengan TVUI bahwa kita tuh hari ini akan ngobrolin soal ojek. Iya, ojek di UI juga nih terutama nih. Mungkin yang pertama saya ingin tanyakan Pak, kalau Pak Parulian dari PLKUI, bagaimana sih memandang permasalahan ojek di UI, terutama ojek konvensional dan soal ojek online yang selama ini terjadi? Baik, ya ini memang agak kontroversi ya. Semenjak saya dan Prof. Anundo ya dipercaya untuk duduk di unit pengamanan lingkungan kampus ini, salah satu PR-nya adalah ojek memang. Oke. Di mana ojek ini banyak sekali keluhan ya, dan juga memang harus kita tertibkan dan kita cari solusinya bagaimana mulai menertibkannya. Ini yang ojek pangkalan yang di UI berarti Ya, kan ya? ojek pangkalan, terus kemudian ketika proses ini juga ada ojek online kan, Oh, iya. kemudian ya. Dikala kita mau mencari alternatif bentuk, ya tentunya waktu itu ada juga masukan, apakah di UI ini dijadikan saja ojek online dengan company yang sudah established gitu kan. Kita undang juga itu company itu ya, Oh, iya. company-nya kita undang, tapi ternyata tidak ada kecocokan, chemistry nggak ada ya kan. Oh. Karena apa yang kita inginkan ya untuk UI itu tidak diabsorb oleh mereka, misalnya dari price saja mereka nggak mau turun gitu kan, sangat mahal lah bagi mahasiswa maupun bagi pengguna. Oh, gitu kan. begitu. Ya akhirnya kita cari model yang baru ya, ojek mitra kampus ini akhirnya yang kita sepakati secara bersama untuk kita mulai di UI. Oke, ojek mitra kampus nih. Sekarang kita akan coba bicara lebih jauh. Kita akan cari tahu sebetulnya ojek mitra kampus itu apa sih dan bagaimana nih kronologinya hingga akhirnya ada ojek mitra kampus. Mungkin boleh diceritakan Pak. Iya. Jadi ya pengalaman saya di kemahasiswaan ya, dan juga dulu pernah juga jadi mahasiswa, pernah lah merasakan jalan kaki ya, terus kemudian naik ojek, liku-likunya juga ojek, dan akhirnya kita coba buat ini, mereka ini kan dulunya pangkalan-pangkalan ya, pangkalan-pangkalan, terus kemudian kita satukan buat paguyuban ya, kemudian juga kita minta supaya melibatkan unsur mahasiswa. Oh, ya. jadi sebelumnya memang belum ada namanya paguyuban ojek pangkalan UI, itu belum ada sebelumnya? Belum, jadi mereka itu sendiri-sendiri berkelompok-kelompok, kelompok Oke. teknik, kelompok stasiun, kelompok PNJ, Oh, asik kelompok bikin geng juga. ojek. Oh iya, hampir mirip geng gitu lah, hampir mirip. Geng ojek begitu Geng tapi. ojek, ya. Nah kan itu sedangkan keluhan terus berjalan ya, ada yang merasa diperas, ada yang merasa tidak dilayani dengan baik, ada yang ditipu, ada yang lain-lain lah gitu kan. Belum lagi ojek-ojek liar yang tidak mangkal gitu kan. Jadi semrawut UI ini. Oke. Makanya kita buat itu. Ya kita buat saja paguyuban yang nggak terlalu resmi, tidak informal, tapi juga bisa kita trace. Kita buat bentuk itu bersama dengan mahasiswa BEM, BEM UI maupun BEM fakultas ya. Kemudian dari situ terbentuklah ini, dan saya minta supaya share dan pengawasan itu mahasiswa banyak di situ kan, menentukan harga ya, terus kemudian kita perbaiki kalau di luar ada online ya kita online kan lah, sementara ini pakai HP dulu lah gitu kan. Nah, nanti mungkin tahap berikutnya ya dengan UI kita juga buat
kalau memang ada software yang bisa seperti itu ya kita jalankan. Tapi yang penting bagaimana caranya ojek ini bisa teridentifikasi, terkontrol dan bisa melayani pengguna ojek di lingkaran UI ini, di sekitar UI ini dengan baik dan nyaman gitu. Begitu. Ya. Jadi memang sebetulnya ini adalah solusi yang sangat positif kan ya sebetulnya. Betul. Salah satunya adalah menertibkan yang liar. Yang liar-liar ini kan kalau dia melakukan satu tindak kriminal kita nggak bisa mengidentifikasi. Betul sekali. Melapor terus kita susah. Kita PLK itu sering dapat laporan dan susah mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang seperti ini, pengguna-pengguna ojek ini ya. Helm misalnya, masalahnya ya lumayan banyak. Helm bau misalnya, nggak pakai helm, motor nggak ini ugal-ugalan, ya. Dia merawan arus gitu kan. Seringkali juga ada yang kecelakaan gitu kan, yang disebabkan oleh ojek ini gitu kan. Baik si penumpang maupun mahasiswa yang sedang berjalan menggunakan jalan juga. Nah, itu kan juga lumayan tinggi ininya frekuensinya. Jadi kita tertibkan sekarang menggunakan jaket ya, terus kemudian ada kartu, ya, pangkalannya teridentifikasi gitu. Berarti ini kalau saya boleh mungkin membuat kesimpulan sendiri gitu ya Pak ya, bahwa nanti harapannya ke depannya Ojek Mitra Kampus ini akan menjadi salah satu bentuk alternatif transportasi di UI yang nanti akan terintegrasi dengan yang sudah ada Pak, misalnya dengan Bikun dan juga Spekun yang sudah ada, begitu Pak atau? Ya, sementara ini kebutuhan ojek masih sangat masih ada lah gitu ya, masih dinanti ya. Bikun juga sepengetahuan saya sedang berusaha untuk membuat dia lebih lancar lagi ya, kemudian dia lebih baik lagi, lebih nyaman lagi. Terus kemudian kalau frekuensinya bagus, sementara ya ojek ini jadi support juga gitu kan, supporting sistem transportasi di UI ini. Iya, terutama gitu. kalau hari Sabtu Minggu ya Pak, yang ya. Bikunnya kan terbatas juga kan soalnya dan Spekunnya. Ya, itu jadi bisa membantu ya, tapi dengan layanan yang baik gitu kan, helm. Kemudian memang juga si pengendaranya juga pakai SIM, kendaraannya juga bagus ya, dan kendaraan tua karena ya dari situ kan layanan ya. Kalau tua juga nanti susah gitu kan, jelek ya, atau potensi untuk cedera dan lain-lain ya kan. Nah, jadi disitulah kita coba dengan paguyuban ini kita keluarkan izin, kalau bermasalah ada laporan dari pengguna, ya kita tindak, kita proses nanti gitu kan. Berarti sudah jalan beberapa bulan ya Pak ya? Ya. 1-2 bulan ini ya? Ya semenjak tahun 2016 inilah. Oke. Gitu kan, ya. Tanggapan Pak yang sudah masuk dari dari paguyuban ojek maupun dari pelanggannya sendiri, sudah ada Pak sejauh ini? Tanggapan, ya pasti ada lah. Jadi memang tidak segampang yang kita buat ya, tapi kita komitmen untuk terus memperbaiki dan setiap laporan-laporan yang ada. Jadi keluhan ada yang tidak mau pakai jaket, kemudian juga dia masih juga zigzag melawan arus gitu kan, kontraflow dan lain-lain ada, dan itu atau mereka juga mengadakan keributan, nah itu juga kita tindak. Kalau gitu kendalanya apa Pak sejauh ini yang sudah ditemuin dalam merancang dan juga melaksanakan Ojek Mitra Kampus ini? Satu, komitmen dari tukang ojek yang ada gitu kan. Kita sudah berkomitmen ya, sudah maksudnya, tapi untuk menjalankan komitmen ini masih juga belum, karena memang budaya tertib ini kan agak susah nih ya. Tapi kita tidak putus asa lah, kita terus ya ingatkan. Terus kemudian juga kendala dari laporan pengguna juga nih ya, harus responsif juga ke kita. Luangkanlah waktu sedikit buat laporan secara tulis jelas ya, supaya kita juga bisa menertibkan mereka ya, yang melanggar, yang tidak melakukan komitmen, misalnya price-nya di atas ya 2 kali lipat, 16.000, bisa 20.000. Nah ini juga kan harus kita tindak ya. Terus yang dia tidak memberikan helm itu kita tertibkan. Ditertibkan. Berarti nanti untuk kedepannya sudah ada proyeksi mungkin belum Pak terkait adanya Ojek Mitra Kampus ini dan juga adanya persaingan dengan ojek online Pak di lingkungan kita, lingkungan UI? Untuk Ojek Mitra Kampus kita evaluasi terus tentunya kan. Nah terus kemudian keberadaan, nah ini keberadaan dengan kompetitor ya, ataupun orang yang namanya berusaha, silakan sama-sama ya. Kalau saya dari Fakultas Hukum jelas, saya juga ngajar competition law, ya kan, itu mata kuliah saya jelas. Nah persaingan usaha ya harus dilakukan gitu kan. Ojek online itu sudah kita buat aturannya kok, dia boleh mengambil tapi tempatnya sudah ditentukan, yaitu parkiran, di luar itu tidak gitu kan. Nah kemudian
ya antar mereka ini ya harusnya secara baik sempurna kan gitu kan, price juga sama gitu kan. Jadi ya berharap ke depan semuanya berjalan sesuai dengan persaingan yang sehat gitu. Berarti memang pada akhirnya kita berusaha supaya semuanya harmonis ya Sobat TVOI. Jadi memang nantinya Sobat TVOI bisa memilih untuk mau naik Bikun atau mau naik Spekun atau ada ojek mitra kampus ini. Betul. Jadi Pak, boleh tahu kalau misalnya dari PLK sendiri atau dari pihak UI, kan mewakili pihak UI ya berarti ya Pak Parulian. Apakah ada harapan begitu atau hal yang ingin dicapai di masa mendatang untuk ojek mitra kampus ini? Ya. Yang pasti ketertiban lalu lintas. Kita itu punya komitmen keselamatan berkendara lingkungan UI. Ya. Masuk UI ini sama seperti di jalan-jalan raya umum ya. Mereka harus tertib taat pada peraturan lalu lintas. Punya surat kendaraan dan lain-lain ya. Terus kemudian kenyamanan untuk pengguna. Ya. Kenyamanan ini bukan hanya nyaman berkendara tapi keselamatannya juga ya, terus kemudian dia juga dilayani dengan baik, pakai helm, tidak berkendara secara kontraflow gitu kan. Jadi ke depan kampus kita ini tertib, bebas dari potensi kriminal juga ya, karena kalau ada dulu itu sebelum ada penertiban seperti ini, ojek-ojek liar itu banyak sekali. Nah ini mereka ini kadang menyamar jadi tukang ojek terus kemudian melakukan tindakan kriminal. Wah ya itu ya juga kan, iya. Dia ngobrol-ngobrol atau jambret. Wah, gitu kan. Kita ada, dan ini potensi kriminal yang cukup besar juga potensinya di UI ini. Dan itu kan juga akan berakibat dengan kepercayaan kepada ojek pangkalan di UI Betul. juga kan kalau misalnya itu terjadi gitu. Kita bangun mitra dengan, kenapa dibilang mitra ya, kita sama-sama untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketertiban di lingkungan UI ini gitu. Jadi mereka juga membantu kami sebagai otoritas keamanan untuk menertibkan apabila ada yang mencurigakan, dia menyamar sebagai tukang ojek, ya kita tindak gitu kan, sehingga beberapa kejadian belakangan ini yang terjadi bisa kita minimalisir, dan orang yang mau berkegiatan beraktivitas di UI konsen tentang belajar akademisi, dia bisa melaksanakan dengan baik gitu kan, jadi nggak merasa terancam, wah ini ojek sekian malam bisa pulang dibantu dan baik ya. Oh iya, 24 jam ya Pak ya ini UMK atau? Enggak, kalau juga kita nggak 24 jam ya kan, kegiatan kampus juga ada, setiap kampus sudah maksimal jam 10 ya. Iya. Nah terus kemudian lingkungan kita juga akan kita tutup pagar pada pukul 11, tapi kita buka setengah 5 pagi kan. Nah itu ikut aturan itu aja sudah membuat kita jadi tertib kan. Nah, jadi ya ikut itu aja, nggak juga 24 jam lah. Ngapain di Iya, ini siapa 24 tahu jam. Pak. Soalnya kan mungkin ada nih yang mahasiswa kan ya biasa Pak ngerjain Oh iya nginep-nginep boleh, gitu itu kan mungkin. itu kondisi khusus ya, selamanya juga kondisi khusus diizinkan oleh otoritas lokal apapun UI ya. Ya kalau memang dia ada ininya, ada izinnya kan dari fakultasnya ya kan, ya itu nggak masalah lah. Kemalaman kalau cuman 1-2 yang seperti itu malam biasa, itu PLK juga melayani kan dia ya, tapi dengan mobil patroli kan, tentunya mobil patroli diantar ya kan. Nah itu kita tetap komitmen untuk itu. Siap Pak, berarti memang keberadaan ojek mitra kampus ini pada akhirnya adalah solusi tidak hanya untuk para penumpangnya, tapi juga untuk ojeknya sendiri kan ya Pak, supaya bisa lebih dipercaya dan harapannya bisa menambah keuntungan ya di masa mendatang gitu kan ya Pak ya. Betul, Iya. jadi gitu. Begitu. Baik Pak, mungkin yang terakhir Pak, yang ingin disampaikan Pak, pesan-pesan untuk Sobat TVI. Mungkin kan mungkin Sobat TVI pertamanya masih bingung, aduh gimana ya, apakah saya mending percaya aja atau ke ojek mitra kampus ini karena sekarang udah baru, atau gimana, mungkin masih ragu-ragu gitu kan Pak. Mungkin Ya kata saya gini, percaya ya, jangan ragu-ragu menggunakan ojek mitra kampus ya. Karena mereka ini sudah terotorisasi, teridentifikasi. Jangan yang tidak OMK gitu kan. Karena kalau dengan OMK ini kita tahu, kita kenali dia ada izinnya ya. Kalau ada apa-apa dengan pengguna ya, tidak merasa dilayani dengan baik, itu lapor. Saya juga mohon waktu kepada para pengguna di sini ya. Selain menggunakan OMK, tapi juga kalau ada kejadian, laporlah, luangkan sedikit waktu untuk memberikan laporan sebagai kontrol dari para pengguna ini, stakeholder ya, di kampus ini. Jadi aduan secara tertulis, jadi kami ini bisa, saya
cepat, komitmen PLK maupun UI ini cepat untuk menindak. Karena kalau nggak kita tindak dengan cepat, pembiaran terjadi, maka semua potensi pelanggaran, Bisa kejahatan, terjadi ya, Pak, kriminal terjadi. Nah, komitmen sekarang kita cepat bereskan, gitu kan. Baik Pak, mungkin bisa ini yang terakhir banget Pak untuk Sobat TVUI. Untuk memberikan komentar yang positif atau misalnya nanti mau memberikan pengaduan bisa mungkin lewat media apa? Mungkin apa ada Twitter atau mungkin langsung ke kantor PLK-nya atau bagaimana silahkan. Ya. Langsung ke kantor PLK bisa. Terus kemudian PLK punya Facebook, punya Twitter juga ada PLK UI gitu kan, itu ada semua. Lewat Humas UI juga bisa gitu kan. Ya paling cepat ke kantor kan cuman sebentar gitu kan. Ya, Telepon juga gitu. bisa gitu kan. Dan itu ada di website UI juga semua kan. Nah, udah di situ kita laporkan kami dan kami komitmen untuk responsif untuk membuat tindakan atas laporan itu. Gitu. Oke, baik, terima kasih sekali Pak. Jadi tadi Sobat TVUI seperti yang sudah kita obrolkan tadi, jangan ragu-ragu untuk segera mengontak PLK kalau misalnya Sobat TVUI punya aduan, punya hal yang ingin disampaikan, dan jangan lupa, jangan cuma yang negatif-negatif doang. Kalau punya hal yang positif, misalnya, wah OMK keren banget nih sekarang, jangan ragu-ragu juga untuk langsung tweet aja ya Pak ya, mungkin atau komen ke Facebooknya PLK UI. Baik Pak, terima kasih sekali Sama-sama, sudah jadi Mbak. tamu kita di Ngopi pada hari ini. Dan Sobat TVUI jangan kemana-mana karena setelah ini saya akan ngobrol dengan Pak Abdullah yang tadi sudah nganter saya. Kita akan ngobrol lebih intim, lebih dekat, tetap di Ngopi Ngobrol Pakai Isu.